semua yang terkait dengan pembuktian perkara pidana itu adalah dilakukan dalam rangka untuk pro justisia. Tapi kalau sudah menyangkut keuangan negara harus namanya memiliki sertifikasi dari BPK tentang audit keuangan negara. Itu nggak boleh sembarangan orang kalau toh mau masuk ke keuangan negara dan sebagainya, ya harus ada sertifikasi, harus audit untuk pembuktian perkara pidana harus original yang asli. Pakar Hukum Pidana Korupsi dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Muzakir SHMH Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum Muslim Murjianto dalam perkara TKD di Pugeran Maguwo Harjo Sleman. Ahli hukum tersebut memberikan penjelasan terkait tindak pidana korupsi atau tipikor di hadapan majelis hakim. Profesor dari UII tersebut menguraikan bahwa kerugian negara itu yang mengaudit adalah BPKRI. Kemudian bagi auditor yang tidak memiliki sertifikasi maka tidak diperbolehkan mengaudit kerugian negara. Jelas Muzakir, semua yang terkait dengan pembuktian perkara pidana itu dilakukan dalam rangka untuk pro justisia atau dalam bahasa tercanggihnya dalam undang-undang itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengenai auditor yang lain maka kop atau surat yang dilampirkan tidak pakai seperti itu karena ia menjalankannya sebagai pekerjaan audit biasa. Lebih lanjut Muzakir usai menjadi ahli dalam sidang tipikor kepada wartawan mengungkapkan pula bahwa menyangkut keuangan negara maka harus memiliki sertifikasi dari BPKRI tentang audit keuangan negara dan itu tidak boleh sembarangan. Lebih lanjut simak berikut ini. Semua yang terkait dengan pembuktian perkara pidana itu adalah dilakukan dalam rangka untuk pro justisia. Itu bahasa yang lama ya, saya masih mengutip bahasa lama. Kalau bahasa baru demi keadilan, bahasa yang terbaru tercanggih yang baru dalam undang-undang itu sebenarnya adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tahapan begitu. Tapi sebenarnya dari pro justisia itu sama maknanya, sama dengan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, kedudukannya sama. Jadi kalau audit yang lain itu tidak pakai itu kopnya, atau surat tugasnya nggak pakai itu. Karena apa? Karena dia melakukan audit sebagai pekerjaan audit biasa. Ya seperti orang siapapun audit boleh, akuntan publik melakukan audit boleh. Tapi kalau sudah menyangkut keuangan negara harus namanya memiliki sertifikasi dari BPK tentang audit keuangan negara. Itu nggak boleh sembarangan orang itu. Nggak boleh swasta. Auditan umum nggak bisa. Nggak boleh swasta ya Pak ya? Nggak boleh swasta, tapi dia harus punya sertifikat itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, bagaimana kalau audit investigatif itu di atas lagi, satu tingkat lagi. Kalau audit keuangan negara itu audit biasa, kalau audit investigatif terhadap keuangan negara dalam rangka pro justisia itu satu tingkat di atasnya lagi. Namanya meta audit. Ya. Kalau yang tadi audit biasa itu audit sudah selesai, tapi kalau meta audit itu adalah audit investigatif. Kalau untuk pembuktian perkara pidana pro justisia. Jadi kalau yang ada peraturan surat edaran Mahkamah Agung itu namanya ya auditnya aja gitu. Jadi kalau toh mau masuk ke keuangan negara dan sebagainya ya harus ada sertifikasi, harus. Ya. Cuma dia kalau akan naik lagi audit investigatif harus kursus lagi. Namanya kursus audit, sertifikat audit investigasi. Nah kalau dia audit investigasi tidak boleh berdiri sendiri loh ya. Dia harus bergabung kepada BPK-RI. Karena apa? Uang negara kalau sudah diaudit, sudah diproses itu, sudah selesai di laporan pertanggungjawaban itu masuk ke BPK. Kalau udah masuk ke BPK itu artinya apa? Ya uang itu sudah tidak lagi manajemen eksekutifnya sudah berubah, dari sumber pengguna sudah berubah, itu menjadi milik, dokumennya milik BPK. Nah pertanyaannya, kalau ada BPKP terus kemudian mengaudit, yang diaudit yang mana? Fotokopian di eksekutif itu. Karena laporan aslinya sudah dikirimkan ke BPK. Berarti kalau mau apapun harus ke BPK.
tidak pindah kepada BPKP atau Irwas. Kalau Irwas lagi fotokopi yang dikirim ke BPK itulah yang dipakai untuk mengaudit. Audit untuk pembuktian perkara pidana harus original yang asli. Original asli yang itu ada BPK. BPK tidak akan pernah mendistribusikan kepada siapapun. BPK ya BPK. Maka kalau ingin melakukan audit investigatif ya harus BPK. Perkara nanti auditor yang lain mau direkrut, syaratnya harus memenuhi sertifikasi tadi. Kalau sudah sertifikasi mau direkrut, dia bertindak untuk dan atas nama BPK. Iya. Bukan untuk pribadi ya, untuk dan atas nama BPK. Dan kalau sudah produk audit, serahkan nanti BPK itu melakukan evaluasi, baru dipublikasi. Jadikan bukti. Terkait dengan yang tadi SEMA tadi Pak. Nah SEMA itu hanya penegasan aja. Maksudnya adalah kalau Undang-Undang Dasar sudah ngomong begitu, Undang-Undang BPK sudah ngomong begitu, Undang-Undang Perbendaharaan Negara ngomong begitu, mengapa harus ada SEMA itu? SEMA itu nggak perlu juga nggak apa-apa. SEMA itu seharusnya menegaskan deklarasi yang terkait dengan undang-undangnya itu. Gitu. Ya lebih tinggi. Jadi nggak ada SEMA juga nggak apa-apa. Gitu. Karena undang-undang dasar sudah clear. Tadi ada batasan terkait dengan suap. Oke, saya jelaskan suap dengan gratifikasi. Syaratnya dia adalah ada pemberinya, ada penerimanya. Yang menjanjikan sesuatu itu pemberi, yang menerima harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang memberi itu memberikan sesuatu, ya, janji atau benda, barang, hadiah. Sedangkan yang menerima pemberian itu memberikan namanya janji. Sepakat untuk menerima itu dengan janji dia akan menyalahgunakan wewenangnya, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sesuai dengan yang perbuatan itu bisa menguntungkan si pemberi. Nah, itu namanya suap. Jadi kalau suap harus yang diberi harus orang yang punya jabatan. Nah, sedangkan kalau gratifikasi tidak harus punya jabatan. Yang penting gratifikasi diberikan sesuatu kepada pegawai negeri. Walaupun tanpa embel-embel apa-apa, ya, tanpa janji, tanpa itu nggak ada, dealnya juga nggak ada. Dengan catatan di situ, kalau pegawai negeri itu diberi, kalau nanti si orang yang memberi itu berurusan dengan pegawai negeri yang bersangkutan, kan pasti dia berpotensi menyalahgunakan wewenangnya. Sebut saja dia mengurus surat izin, dia punya kewenangan untuk mengizinkan, tidak mengizinkan. Orang itu dulu pernah memberi saya sesuatu gitu, dia bisa mengizinkan. Berarti mengizinkan itu adalah menyalahgunakan wewenangnya. Sesungguhnya tidak pidana gratifikasi itu melindungi pegawai negeri jangan sampai imannya goyang disebabkan karena pemberian. Jadi bukan jabatan loh, jabatannya itu suap kalau jabatan. Jadi andai kata memberi kepada pejabat begitu, ya bisa goyah imannya nanti kalau diberikan itu kalau misalnya suatu saat berhubungan dengan yang bersangkutan. Dan orang yang memberi gratifikasi itu pasti harus kenal dua-duanya. Kalau tidak ada kenal dua-duanya ya itu pemberian biasa lah. Seperti hadiah ulang tahun nggak punya jabatan dia nggak punya masalah. Gitu. PNS Pak, kalau semacam kayak Pak Lurah itu gimana itu? Ya sama Pak, itu namanya penyelenggara negara. Kalau sekarang kedudukannya penyelenggara negara, dia bukan PNS. Karena apa? Karena diangkat karena jabatannya seperti DPRD juga sama. Tadi berkaitan dengan tipikor pasal 1. Pasal 2 ayat 1. Iya. Pasal 3. Kalau itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Hubungan dengan kerugian negara, yang satu disebabkan karena melakukan perbuatan melawan hukum, yang satunya lagi disebabkan karena menyalahgunakan wewenang. Tapi dua-duanya menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Jadi jaksa harus membuktikan ini kasus ini bahwa itu karena semata-mata perbuatannya melawan hukum. Melawan hukum apa? Melawan hukum pidana. Menyalahgunakan wewenang pidana. Jadi kalau misalnya dia adalah melanggar peraturan desa, nggak ada hubungannya peraturan desa di sini. Harus pidana. Pidana itu dasarnya harus undang-undang. Kelurahan itu misalnya sudah rapat untuk menyewakan suatu tempat tertentu, itu putusan desa, yaitu keputusan desa. Jangan lurah dimintakan sendiri. Yang dianukan semua yang rapat itu, kalau itu mau disalahkan. Tapi kalau lurah itu menyewakan bengkoknya atau palungguhnya, itu urusan lurah sendiri. Apa salah? Tidak salah, haknya dia. Jadi seperti itu. Beda, dua-duanya beda. Kalau ada peraturan desa ya sudah. Kalau ingin membatalkan itu, ya batalin peraturan desanya. Jadi jangan sembarangan aja gitu. Jadi menggunakan pidana jangan sembarangan.
Oke. Oke Pak, Siap. terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih, Pak. Oke, makasih.